syukurilah. Terkadang kita lupa untuk melihat diri sendiri. Terkadang kita lupa untuk menoleh ke belakang. Terkadang kita lupa untuk memandang Allah yang berada di balik alam semesta ini. Seluruh alam dan seluruh makhluk ciptaan Allah Ta'ala, baik yang zahir maupun yang batin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya dan melukisnya dengan sempurna. Allah juga melengkapi tubuh kita ini, mulai dari kedua mata kita, hidung, mulut, kaki, tangan, dubur serta kemaluan. Kemudian Allah juga memberikan kita pikiran, dan di balik pikiran itu Allah menggaibkan lagi dengan akal kita, sehingga akal ini dapat menuntun dan mengendalikan pikiran kita agar pikiran kita selalu tertuntun dan tertanam dengan cahaya Allah, cahaya yang bersumber daripada kolbi kita. Itulah cahaya nur, cahaya rasa ini, sehingga kelakuan af'al kita di atas muka bumi ini insya Allah sesuai dengan tuntunan dan kehendaknya Allah Ta'ala. Sehingga perlulah kita merenungi diri, perlulah kita mengoreksi diri sendiri. Sudah baikkah aku? Sudah baikkah aku ya Allah? Apakah aku sudah berjalan sesuai dengan tuntunan dan kehendak-Mu ya Rabb? Bimbinglah aku ya Rabb. Sesungguhnya aku tiada berdaya kecuali atas ridho dan kehendak-Mu. Insya Allah, amin. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah Ta'ala, memberikan kita cahaya cinta, cahaya rasa ini, sehingga kita dapat berjalan dengan cahaya tuntunan yang bersumber daripada diri kita sendiri, agar kita dapat membasmi dan menepis semua hijab ini, agar tidak sampai dan masuk hingga menyelimuti pikiran kita, yang membutakan akal kita dan menghijabi rasa pada batin ini. Perjalanan jiwa di atas muka bumi ini harus betul-betul kita tempuhi dengan ilmu, yaitu ilmu mengenal diri ini, sehingga jiwa kita yang telah berjalan dapat membimbing dan menuntun tubuh kasar ini, karena tubuh kasar ini adalah menjadi tanggung jawabnya kelak dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah dia dapat mempertanggungjawabkannya kepada Allah Ta'ala sebagaimana apa yang telah diperintahkan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala jadikan tubuh kasar ini hidup di atas muka bumi ini hanya untuk beribadah dan menyembah serta mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlulah kita untuk menjaga dari unsur-unsur dan hawa bumi ketika kita berjalan di atas muka bumi ini. Marilah kita tepis dengan zikrullah, kita tepis dengan rasa ini, yaitu rasa cinta kepada Allah Ta'ala, sehingga rasa kita dapat tersambung kepada Allah Ta'ala. Rasa ini dapat hidup dan memancarkan cahaya. Dengan sendirinya ia selalu berzikir berulang-ulang, menyebut nama Allah Ta'ala di dalam hati ini, di dalam lamunan cinta bersama Allah Ta'ala, dalam setiap saat, dalam setiap desah nafasnya, setiap nafi dan isbat, selama nafasnya masih terus keluar dan masuk. Insya Allah. Perjalanan dari alam ke alam, dari alam bumi, berbagai macam alam yang telah Allah Ta'ala tentukan, yang telah Allah Ta'ala ciptakan, semuanya itu hanyalah sebagai perkenalan kita, perkenalan yang Allah ingin menunjukkan kepada kita, membuktikan kepada kita jika Allah Ta'ala menciptakan alam ini bukan saja yang nyata, tetapi ada pula yang gaib. Begitupun juga dengan seluruh makhluknya Allah Ta'ala, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita menjadi takut dan tunduk, serta insya Allah kita mau bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaitu sebagaimana dengan awal mula kita membasmi hijab-hijab yang ada pada tubuh kasar ini. Kita menjaga makanan kita, dan kita selalu berzikir menyebut Allah Ta'ala, mencari ilmu, berguru dan terus berguru, sehingga insya Allah kita selalu mendapat wejangan, kita selalu mendapat nasihat, dan kita mendapat ilmu tentang perjalanan jiwa ini, sehingga kita dekat kepada Allah Ta'ala. Jika kita ingin dekat, maka insya Allah Allah akan semakin dekat kepada kita dan menyelimuti rasa kita, membias sampai ke batang tubuh ini. Maka terpancarlah cahaya cinta pada indera jahir ini, biasan pancaran cahaya, pecahan daripada Nur Muhammad yang Allah tanamkan di dalam hati kita untuk membimbing perjalanan kita di atas muka bumi ini, sehingga insya Allah kita dapat mengenal hakikat diri kita sendiri, yaitu mulai mengenal nafas kita, kemudian kita mulai masuk tenggelam ke dalam diri hingga kita mengenal jiwa kita, kemudian kita mengenal rasa ini, sehingga rasa kita tampak bercahaya dan menghantarkan kita menuju kepada hakikat dirinya sendiri. Itulah Nur Muhammad, sehingga insya Allah kita dapat tenggelam ke dalam zatnya Allah Ta'ala, selalu tersambung kita terhadap Allah Ta'ala. Ketika kita tidak mengingatnya, maka hati ini akan menjadi gelisah dan sedih. Terkadang kita selalu meneteskan air mata cinta dan kerinduan kepadanya, sehingga perjalanan kita selalu diawasi dan dituntun oleh Allah Ta'ala.
batang tubuh ini akan menjadi batang tubuh Muhammad. Maka perlulah kita untuk belajar kembali dan merenungi diri ini. Kita mulai mengenal satu persatu, yaitu mulai dari darah, daging, tulang, dan kulit kita. Kemudian kita kembalikan ke asalnya, yaitu dari setetes mani. Kemudian mani itu daripada 4 anasir yang ada pada jiwa, yaitu api, angin, air, dan tanah. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan rasa itu, yaitu dengan cahaya Nur Muhammad, sehingga kita dapat menikmati tentang rasa dan mengetahui tentang rasa itu, yaitu tentang kenikmatan, tawar, serta hambar. Itulah pentingnya kita berjalan di atas muka bumi ini dengan tuntunan cahaya hati kita, dengan pancaran nur yang ada di dalam kolbi kita, sehingga insya Allah menjadi teranglah ketika kita berjalan di atas muka bumi ini yang penuh dengan kegelapan ini, yang penuh dengan hijab dunia, sehingga kita tidak tersesat dan salah jalan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita menempuh perjalanan jiwa ini, sebelum kita mengenal diri kita, sebelum kita belajar mengenal diri, kita belum tahu tentang rasa ini, kita belum mengikuti kendaraan rasa, tuntunan diri kita, yaitu cahaya Muhammad. Kita masih mencari-cari di mana Allah Ta'ala, di mana diri kita yang sebenarnya. Tetapi ketika kita sudah mengikuti cahaya pada diri ini, cahaya rasa, maka diri ini hanya ingin bermesrah bersama Allah Ta'ala di saat sendiri, yaitu gerakan yang bersumber daripada nur, daripada cahaya yang telah menyelimuti jiwa, sehingga membias sampai ke batang tubuh kita. Ruku, sujud, iktidal, sampai salam. Alhamdulillah, kita hanya mengikuti gerakan melalui tuntunan dari dalam diri kita sendiri. Itulah sholat yang paling benar. Sehingga ketika rasa ini sudah hidup, sudah menyelimuti batang tubuh, diri ini lebih suka menyendiri, diri ini lebih suka berdialog dengan Allah Ta'ala dalam keadaan sendiri. Di situ ada tuntunan Allah Ta'ala yang ada pada kolbi ini. Kita selalu tersambung kepada Allah Ta'ala, yaitu kita selalu memandang Allah Ta'ala di dalam kehidupan ini. Sehingga jiwa ini, rasa ini, kadang dia tidak mau untuk melaksanakan secara berjamaah, dia lebih ingin sendiri. Karena kita dalam keadaan sendiri di rumah pun, kita sholat, kita berzikir, kita mengagungkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tetapi jika kita sudah bisa menyesuaikan diri ini, menyeimbangkan rasa dan tubuh kasar ini, maka kita bisa melaksanakan sholat itu di masjid secara berjamaah. Kecuali kita sudah betul-betul menyatu antara rasa dan Nur Muhammad, dan kita sudah tenggelam ke zatnya Allah Ta'ala. Karena itu adalah tuntunan yang bersumber daripada Allah Ta'ala untuk menuntun kita, sehingga kita lebih dekat lagi dan lebih mesra lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamnya Allah tetap tersambung terhadap diri ini di dalam rasa kita, agar Allah terus menuntun kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, hingga insya Allah kita sampai mengenal diri sebenar diri kita dan tenggelam ke zatnya Allah Ta'ala. Ketika kita melaksanakan sholat, kemudian kita sering menangis, itulah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena kita tulus mencintai Allah, karena kita benar-benar khusyuk terhadap Allah Ta'ala. Melaksanakan sholat tersebut bukan lagi mengikuti syahwat ini, tetapi karena rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggetarkan hati ini, memberi rasa yang bergejolak, berkecamuk, sehingga kita meneteskan air mata cinta, meneteskan air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendiri. Itu Allah membuktikan jika Allah dekat dengan kita, maka syukurilah kenikmatan itu. Bersawasangkalah yang baik-baik terhadap Allah Ta'ala, memuji dan mengagungkan namanya ketika kita memuliakannya. Karena jarang orang juga ketika melaksanakan sholat sampai meneteskan air mata cinta tersebut. Itu karena kita menyembah Allah dengan ketidakberdayaan kita, dengan ketidakmampuan kita. Kita tidak mengandalkan apapun, mengandalkan ilmu serta amalan ini, tetapi kita kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala, sehingga rasa cinta itu muncul dari dalam hati ini. Maka Allah Ta'ala membuktikan pertemuan di alam rasa itu dengan meneteskan air mata cinta. Karena ketika kita melaksanakan sholat, sawasangka ini sangat penting untuk kita jaga dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati kita tidak terhijab, hati kita
selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir qalbi, zikir yang hanya diucapkan di dalam hati, akan selalu merindukan Allah Ta'ala, sehingga kita tidak terbawa ke alam hayal. Kita tenggelamkan apa yang telah kita amalkan itu dari kepala kita, kita fanakan dan kita masukkan ke dalam hati kita. Cahaya tuntunan yang ada pada diri ini menembus dan menyelimuti jiwa ini hingga tersambungnya sampai pada hakikat diri kita sebenar. Diri ini itulah Nur Muhammad. Yang berbicara itu adalah tajalli daripada Allah Ta'ala. Pecahan cahaya Muhammad, cahaya tuntunan yang ada pada diri ini untuk menyampaikan kalamnya Allah Ta'ala dan memuji dirinya sendiri. Karena kita selalu mendengar pembicaraan-pembicaraan yang baik, Allah Ta'ala akan memberikan nur dan cahaya pada telinga ini, cahaya cinta, yaitu biasan daripada hati ini, sehingga kita dapat mendengar kalamnya Allah, membuktikan kalau dia itu dekat dan bersama kita. Tidak perlulah kita untuk mencarinya di sana dan di sini. Cukuplah kita hanya mendiamkan diri dan merasakannya. Sebutlah namanya melalui kendaraan kolbi ini. Akan terasa begitu dekatnya Allah Ta'ala kepada diri kita ini. Dan jika suara itu muncul dari kolbi, maka itu benar adanya. Karena tidak ada yang mampu menyerupakan. Itulah yang paling benar. Berbeda yang muncul dan yang tampak, kita jalankan melalui kendaraan di pikiran ini, di kepala kita. Maka di situ dia akan memperlihatkan kita di berbagai macam alam, di berbagai macam keindahan-keindahan, sehingga kita terjebak dan kita tidak tersambung kepada Allah Ta'ala. Karena kita selalu menikmati keindahan yang telah Allah tunjukkan kepada kita, sehingga kita tergiur dan mengagungkan keindahan itu, sehingga kita dapat melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika suara itu muncul dari dalam hati, berarti itu benar. Kecuali kita mendengarnya dari luar diri, bukan dari dalam diri, maka itu belum tentu benar. Karena kita selalu memuji dan memuliakan Allah Ta'ala tanpa diketahui orang-orang, tanpa diketahui oleh makhluknya yang lain. Kita hanya mengagungkannya melalui hati ini, menyebut namanya berulang-ulang, berzikir. Alhamdulillah, ketika kita merasakan hati itu berdebar, jika Allah telah meliputi hati kita, rasa kita, Allah buktikan dengan getaran yang kuat. Dia berzikir sendiri, dia menyebut Allah sendiri. Karena kita sudah terbiasa berzikir, kita sudah terbiasa melatihnya untuk berzikir. Dan ketika perut ini kembung, maka di situ ada pencucian hawa bumi, hawa dunia, unsur dunia ini. Itu efek daripada zikir yang telah diamalkan, sehingga insya Allah hawa bumi itu bisa semakin berkurang dan rasa itu bisa semakin tajam. Ketika kita sudah fana ke dalam rasa, sudah diselimuti oleh nur, sudah bercahaya jiwa ini, kemudian telah melebur menjadi Nur Muhammad, diri yang sejati ini, maka di situ sudah tidak ada apapun dan tidak ada juga zikir, tidak ada lagi kemampuan, kepintaran dan kehebatan kita. Di situ kita harus tinggalkan segalanya. Kita harus lepaskan segalanya. Kita pasrahkan segalanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim terbentuk, terwujudkan. Sehingga insya Allah kita dapat tenggelam ke zatnya Allah Ta'ala. Insya Allah. Kenapa semuanya tidak ada? Semuanya sudah menjadi Nur Muhammad itu sendiri. Sudah menjadi diri sebenar diri. Semua kemampuan, semua kehebatan, semua makhluk sudah kembali menjadi Nur Muhammad itu sendiri, sehingga tidak ada apapun di situ. Berbeda dengan ketika kita masih awal untuk belajar bagaimana cara sehingga kita bisa fana, tenggelam ke dalam diri, rasa ini bisa hidup. Langkah awal itu kita masih membutuhkan seorang pembimbing yang hanya sebagai penunjuk jalan. Mursyid kita adalah tetap datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Guru secara zahir ini hanya menuntun kita agar kita dapat mengenal rasa kita, sehingga bisa tersambung kepada Allah Ta'ala. Maka semuanya tidak ada, termasuk guru zahir kita, termasuk para wali, para nabi, dan datuk kita sudah tidak ada. Karena di situ yang kita andalkan hanyalah Allah Ta'ala. Insya Allah, amin. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan semoga yang sedikit ini menjadi manfaat dan menjadi bekal untuk kita semua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga kita selalu dekat dan bermesra bersama Allah Ta'ala, hingga insya Allah kita selalu tersambung dan bermarifat kepadanya. Insya Allah, amin. Dari hamba Allah yang fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.